eh Oke, apa yuk? praziquantel Oke, yang praziquantel. Ya, kebetulan praziquantel semua ya. eh Oke, dosisnya pakai yang berapa kalau praziquantel? praziquantel itu 60 miligram Oke, yang good. berapa hari ya? Nah, yang berapa hari? Ipramakun, lupa. Gini Yang nih, 5. dosis tunggal apa dibagi? Dosis tunggal apa terbagi? Primakun. Praziquantel itu pakai dosis tunggal apa terbagi? Dosis Yuk, tunggal ya. yakin? Yang 5 hari ya. Hmm, Yang D dah kayaknya. yang D. Hmm. Oke, jadi praziquantel itu 1 sampai 2 hari ya, sudah benar terbagi ya kan ya. Jadi benar dia terbagi menjadi 3 dosis. Praziquantelnya pakai yang 60 mili selama 1 sampai 2 hari. Ini kenapa Wi kok pakai praziquantel? Karena si cacing ini adalah golongan nematoda. Yang trematoda. Ya, golongan trematoda. Contohnya kayak gimana sih? Yang sikostoma sistosoma itu loh. Buktinya apa di soal ini ciri khasnya dia ngomong tanpa duri ya. Masuk yang mana biasanya? Pakai yang yang Japonikum ya, Bu. Lonjong tanpa duri. Spina, duri atau spina nama lainnya ya. Gitu. Terus kalau misalkan dia ngomongnya ini Wi, apa namanya? Pakai yang non praziquantel apa biasanya? Pakainya yang trikla triclabendazol. Iya, triclabendazol. Kok nggak pakai albendazol aja? Dilihat dulu sekarang. Ini kasusnya pada apa? Anak-anak, iya, anak-anak. Pada anak. Anak-anak. Ya, gitu. Jadi si anak ini demam. Kita lihat dulu, nek pada anak-anak pakainya yang apa tadi? Triclabendazol ya. Itu kalau ngomongin fasiola hepatika. Jadi kalau pakai yang psikostoma, catatan ya. Kalau misalkan dia ngomong fasciola hepatika, terapinya kamu pakainya yang triclabendazol. Triclabendazol. Kalau ngomongin sistosoma, mau Japonicum, mau Mansoni, mau hematobium, pakainya yang praziquantel. Gitu. Cuma di kalian hoki, gengs, karena sejak mulai dari batch-batch termasuk aku juga yang hoki ya. Jadi mulai batchku itu sudah nggak muncul yang soal-soal triclabendazol. Fasciola hepatika ini sudah nggak muncul terapi ya. Munculnya itu ya isi praziquantel. Makanya opsinya ya kayak gini nanti. Praziquantel tok nggak mungkin keluar yang triclabendazol. Gitu. Ini cuma pengetahuan kalau waktu ngerjain TU aja. Gitu ya. Itu tetap ingat ya, dosisnya pakai apa? Praziquantel 60 mili, 3 dosis selama 1 sampai 2 hari. Gitu. Oke. Aman ya? Fasciola hepatika itu sing kasus anu ya Wik ya. Tinggal di daerah hutan terus ada babi-babian mana ya? Iya. Terus dia ngomongnya namanya aja hepatika, makanya dia ngomong ya itu tadi lemas kayak gitu-gitu itu ya, perhepar-heparan, anemis gitu-gitu itu. Oke. Man yuk, lanjut ya. Yuk. Oke. Yuk. Sekarang nopi cuy, hajar nops. Bayi laki-laki usia 2 hari dibawa ke puskesmas dengan keluhan tidak mau minum. Sehari sebelumnya minum susu formula. Tidak ada keluhan muntah. Riwayat lahir spontan di bidan kehamilan cukup bulan. Berat bayi lahir 2700 gram. Apgar skor 8/9. Riwayat ketuban pecah dini 2 hari sebelum lahir. Pasien dipulangkan bidan 24 jam setelah lahir. Pada pemeriksaan didapatkan BB 2600 gram, letargi RR 48 kali per menit, terkadang irreguler. Suhunya 362, nadi 120, pasien tampak ikterik, abdomen sedikit distensi, ekstremitas bawah kanan kiri keras. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi yang dialami bayi tersebut adalah Ayo kira-kira. Ayo.
Ini berapa hari sih? 2 hari Nih, bayinya. nah, kuncinya 2 hari. Nanti tak terangin. Jawab dulu wis, nanti tak terangin. Saya tak mikir dulu ya dulu. Yoi, santai. 2 hari. Hari ABCD yang mungkin aja wis. Suwe. Nah, nanti tak terangin panjangnya yang bisa dicatat. Gara-gara yang D kemungkinan. Duh, Yang D. tapi iki nang bidan toh. Lah iya makanya kok jawab yang D. Kan tinggal nyocok notok dari ABCD ke sini. Pasien teman ikteris loh. Yang Yang B. ada di soal yang mana kira-kira? B. Yang ada asi-asian. Asi-asian. Masa? Itu minum susu formula ya. Cocok noy dulu, cocokin dulu. Pelan-pelan dibaca, cari satu-satu di soal yang ada apa di soal dari Oh, ABCD. gara-gara riwayat ketuban pecah dini dah. Nah, itu toh kan ya. Di soal kan yang dibahas dari ABCD cuma ketuban pecah dini ya. Nah, nih, muta ya kan. Mana tadi? Nah, ini loh. Ketuban pecah dini ya. Yang lain A nggak dibahas, B nggak dibahas, D nggak dibahas, E nggak dibahas. Makanya jawabannya ketuban pecah dini. Oke, sekarang catatan ya, Rek, ya. Ini catatan. Sekalian kita sedikit bahas teori biar nggak terlalu kosong ya. Hari ini sedikit kita senggol sedikit. Senggol dong Bang ya. Jadi gini, Rek. Ini kasusnya itu pada sepsis neonatorum ya. Sepsis neonatorum itu dibagi jadi 2, Rek. Dibagi jadi yang early onset sepsis sama late onset sepsis. EOS sama LOS. Oke. Jadi sepsis neonatorum dibagi 2. Yang early onset sama late onset. Ya. Early onset sepsis itu kalau dia ngomong 3 hari pertama. Nah kan dia kan masih 2 hari yang tak blok tadi. Ya toh? Makanya dia masuknya early onset, onset awal. Itu 3 hari pertama. Gejala pernafasan menonjol terus mendadak. Ya kan ya. Nih, dia ngomong RR-nya 48 kali per menit. Kadang irregular. Berarti kan desek kan. Jadi intinya kalau early onset pada sepsis neonatorum yang menjadi patokan itu bukan suhu, tapi RR. Ya, RR-nya. Oke. Pernafasan menonjol sama apa, Wi? Apa? Pernafasan menonjol sampai apa, Bu? Pernafasan menonjol terus mendadak, irregularnya ini loh. Oh. Ini kan tiba-tiba ada gitunya, ada kayak tuk dus kayak gitu, ada jeda lebihan satunya dari ritmenya. Itu nafas irregular menonjol. Mendadak. Oke, terus faktornya apa kalau ngomongin early onset sepsis? Faktornya adalah riwayat ibunya pernah infeksi intrauterin. Ya, riwayat ibu pernah infeksi intrauterin. Pada kasus ini ditandai dengan riwayat ketuban pecah dini KPD. Ini kan menyebabkan infeksi intrauterin. Ya. Oke, catat dulu ya riwayat ibu infeksi intrauterin. Yang kedua asfiksia. Asfiksia. Yang ketiga persalinan kurang higienis. Alon-alon wait dulu, Wik. Riwayat ibu infeksi intrauterin. Terus yang kedua? Yang kedua itu kita ngomongin tak delek segelas dulu. Oh, iya. Ngomongin asfiksia. Oke, terus yang ketiga? Ya, berarti kalau asfiksia kan yang dibahas misalkan HRMD kayak gitu-gitu itu toh. HRMD ya kayak gitu tuh. Terus habis itu persalinan kurang higienis. Yang dibahas berarti kan ini riwayat persalinan di dukun bayi kayak gini. Tuh. Oke. Misalkan tanya nih teman-teman, Wi, kan riwayat konsumsi jamu selama kehamilan ini bisa ke arah infeksi intrauterin? Iya, bisa. Tapi kita lihat dulu ada enggak di sini membahas riwayat penggunaan jamu. Ya, yang ada yang intrauterin tadi apa tadi? Ketuban pecah dini. Ya, makanya kita jawabnya yang C, bukan yang E. Gitu ceritanya. Jadi dicocokkan dulu sama soalnya ya. Oke, udah dicatat semua yang early onset? Sudah. Oke, lanjut ya yang late onset ya. Oke.
karena kita bahasnya late onset, ya kan ya, telat, maka ngomongnya dia lebih dari 3 hari. Ya. Ngomongin lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, si late onset sepsis ini namanya ada sepsis, maka dia harus ada apa? Fokus infeksi positif. Fokus infeksi positif. Karena dia kasusnya anak, paling sering apa fokus infeksi pada anak? Meningitis. Meningitis ya, paling sering pada anak fokus infeksinya itu meningitis. Atau kalau nggak meningitis berarti riwayat infeksi nosokomial waktu pasase ya. Riwayat infeksi nosokomial. Begitu. Oke, aman ya, udah ya. Nosokomialnya waktu masase ya? Pasase bukan masase, pasase. Pasase. Pasage. Hmm. Pasase itu kan melalui jalan lahir, passage ya. Pasase. Oke. Terus misalkan ditanya terapi, ingat ya kan ya, kalau dia di bawah 1 tahun main antibiotiknya apa? Ampigenta. Ampigenta terus ya. Khas pada spesialis anak ampigenta. Good, wis ya, nggak bingung ya, nggak sampai bingung ya. Ingat-ingat pokoknya di bawah 1 tahun mainnya ampigenta. Lebih dari 1 tahun baru boleh naik ke amoxicillin ya. Mantap, lanjut ya. Lanjut. Oke, good. Besok di next. Oke, kakak John. Seorang anak remaja usia 7 tahun diantar ibunya ke puskesmas karena sakit perut sejak 3 hari lalu. Pasien juga mengeluh mual namun tidak muntah, kehilangan nafsu makan, lemah, dan terkadang ada diare. 3 hari sebelumnya, pasien dan keluarga mengonsumsi banyak daging setengah matang setelah pulang dari pesta adat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TTV dalam batas normal, konjungtiva anemis, sklera enterik negatif. Pada pemeriksaan mikroskopik feses didapat gambaran proklotid bercabang 8 dikotum. Diagnosis yang paling tepat kasus ini daging. Daging kemungkinannya mana sama mana, Mas? Taeniasis. Oke, berarti kan 2 tok yang taeniasis. Ya. Nah, sekarang dipilih yang mana antara 2 itu? Saginata. Cul? Setengah matang. Cul? D. Yang mana? D. Yang D. Loh. Kan tadi udah setuju. Pasti taeniasis. Ya. Tapi ada 2. Yang mana? Yang saginata atau solium? Cul yang A? Saginata. Ya, oke. Jadi ini dia kan kendalanya nggak ngomongin ya dagingnya daging babi apa daging sapi atau makanya mumet. Cluenya di sini lihat proglotidnya ya. Proglotidnya kamu lihat. Kalau dia nggak ngomongin babi atau sapi, kamu lihat proglotid. Lek DE ngomongno proglotid bercabang 8. Pokoknya DE ngomongno di bawah 10 ya kan ya. DE ngomong 8 cabangnya. Itu punyanya babi. Lihatan 8 ini lah kayak angka kayak huruf B sih ya. 8 kayak huruf B. Maka lek DE ngomong proglotid bercabang 8 babi ya. Makanya jawabnya solium di sini. Tapi kalau DE ngomong 15 sampai 30, kamu jawab saginata karena 15 sampai 20 30 itu punyanya sapi. Ya. Punyanya sapi. Situ gampangannya. Pokoknya ngomong 8 solium babi kali ya 8 B. 8 huruf B babi solium. Selain 8 mau ngomong berapa wis pokoknya harusnya kan 15 sampai 30. Tak pokoknya aku gampangannya gini, selain 8 gepukan langsung saginata wis. Karena solium pasti ngomong 8. Gitu. Oke. Solium ya. Solium proglotid 8.
8. Saginata selain 8 wis ngono ae wis, gampangane. Pasti sing keluar 15 sampai 30. Cuma karena proglotitnya si solium itu pasti yang dimunculkan 8, berarti ya selain 8 pasti masuknya di saginata gitu. Karena nggak ada range-nya, dia jalannya 8 tok itu wis. Apa solium itu. Aman ya? Oke, good. Ingat-ingatan 8 B berarti babi solium. Babi. Lanjut. Siapa Mbak M ya? Mbak M. Madam M. Seorang anak laki-laki usia 6 tahun datang bermain bersama temannya. Tiba-tiba bibir dan ujung jari sianosis. Riwayat sejak kecil, pasien sering mengalami sianosis pada bibir dan ujung-ujung jari. Pasien dibawa ke IGD dengan kondisi sesak. Kesadaran somnolent, nadinya 110, RL-nya 32, suhunya 36,5, sianosis positif, murmur positif. Apakah yang dapat ditemukan pada pemeriksaan ronsen toraks? Bidi. Pak, ini diagnosanya apa sih kira-kira? Ini apa bayi yang biru itu kan? Sianosis yang dia bertahan sampai 6 tahun. Jadi dia ASD? bisa bertahan sampai 6 tahun. TOF tuh? TOF, oke, good. TOF. Aku nggak tahu. Kira-kira apa kalau di ronsen gambarannya? Aku lupa ya. Aku nggak ngerti. Kemarin ingat nggak yang paling tak tekankan apa waktu TOF? Overriding aorta. Oke, apa aja sebutkan dulu wis, apa aja? Overriding aorta, oke. 1 terus. Oh, pembesaran atrium kiri nggak salah ya? Pembesaran atrium kanan ya, pembesaran atrium kanan. Terus Ventrikel kiri membesar. defect septal ventricle. Nanti aja ngomong kiri membesar. Yang tak urutkan dulu ya. Urutannya gini lah, kayak kalian gampang. Tulisin ke bawah drop, DROP. Drop. Udah? Drop. Ya, tulis dulu ke bawah DROP ke bawah. Drop. Udah? D-nya itu defect septal ventricle. Defect ventricle. Udah? Dah. Ya, oke. Yang kedua R-nya itu right ventricle hypertrophy. Pembesaran ventricle kanan, ya. Right ventricle hypertrophy. Hipertrofi. Pembesaran ventricle kanan. Oke. Yang ketiga ada overriding aorta. Overriding aorta. Aortanya itu numpang dia, gantung. Itu namanya overriding aorta. Overriding aorta. Oke. Yang P-nya itu pulmonal stenosis. Sudah ya. Sudah ya. Sekarang sudah dicatat? Oke, belum. Oke. Udah? Ampun. Oke, sampun. Tak terangin ya sekarang ya. Jadi sebenarnya 1, 2, 3, 4 si drop itu nanti membentuk satu kesatuan. Satu kesatuan gimana? Bayangkan jantung kan ada 4 lobus. Ya kan ya? Atrium kanan kiri, ventricle kanan kiri. Ya toh? Oke, tak mulai dari pulmonal stenosis dulu. Pulmonal stenosis kan katup pulmonal itu kan yang menyambungkan atau berhubungan dengan atrium kanan dan ventricle kanan. Setuju enggak? Ya kan yang berhubungan sama katup pulmonal itu kan atrium kanan sama ventricle kanan. Ya. Ya toh? Oke. Bisa bayangin ya ini ya sampai sini ya. Oke. Otomatis kalau si pulmonalnya stenosis, dia kan gagal.
buka tutupnya gagal maksimal, bocor terus ya toh. Otomatis tekanannya nggak maksimal, ya kan? Karena bocor terus. Efek sampingnya, ventrikel kanannya akan membesar. Ya, ventrikel kanannya akan membesar. Nah, selain ventrikel kanannya membesar, ya kan ya, dia juga akan mempengaruhi atrium kanan juga karena ada katup di situ yang menyambungkan, ya kan? Atrium kanan akhirnya kedorong juga karena yang bawah besar, yang ventrikel kanan bawahnya membesar, dia nampung harusnya ini udah kempes, udah dipompakan ya kan ya, udah dipompakan ke bagian atrium kiri, tapi dia nggak bisa memompakan. Loh, kenapa kok nggak bisa dipompakan? Karena tadi ada stenosis tadi, nggak maksimal tekanannya, ada sisa. Otomatis lama-lama terdeposit. Ketika terdeposit, protes ke atrium, yang ngirim ke ventrikel kan atrium. Diprotes sama dia. Weh, aku jake stoknya. Loh, ya apa terusan? Tak buat nang di tampungan. Atrium juga ikut-ikutan nampung akhirnya. Nggak cuma si ventrikel yang nampung. Si atrium ikut nampung, ikut membesar dia. Ikut membesar. Maka kalau gitu, dari A, B, C, D, E, mana jawabannya kira-kira? Yang E. Yang E ya. Jadi atriumnya membesar. Kok bisa atriumnya membesar? Karena ventrikelnya juga membesar. Ibaratkan nih, paru nih pabrik, ya kan ya, pabrik darah yang dari paru yang harusnya dia membawa oksigen itu kan ditaruh ke atrium kanan. Dari atrium kanan dia itu distributor pertama. Atrium kanan itu tengkulak pabrik. Dari tengkulak pabrik didistribusikan ke ventrikel kanan. Dia tengkulak kedua, gitu. Lah, si ventrikel kanan nanti harusnya itu mompa dibawa ke atrium kiri dibawa ke ventrikel kiri dialirkan ke seluruh tubuh ke masyarakat. Lah, kendalanya pada TOF di atrium kanan sama ventrikel kanan itu sama-sama macet. Ceritanya si ventrikel kena duluan, kan ada defek tadi, ingat nggak? Yang di D. Defek tadi. Otomatis defek tekanannya juga nggak maksimal, ya toh? Kendalanya pasti di kanan, lihatin. Defek septal ventrikel mempengaruhi kan pasti ventrikel kanan. Terus habis itu right ventricle hypertrophy. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi ventrikel kanan juga. Ya kan ya. Terus pulmonal stenosis mempengaruhi apa? Atrium kanan. Nah, jadi pasti masalahnya di kanan TOF. Makanya munculnya gejalanya kebiru-biruan. Nah, jadi paham ya, misalkan nih si distributor yang kedua, kan tadi kan distributor kedua kan si ventrikel kanan ya. Dia nggak bisa jual barangnya ke distributor berikutnya, dia nggak bisa. Nyetok penuh udah terlalu nyetok. Nah, padahal atrium harusnya jual selaku distributor pertama jualnya ke ventrikel kanan. Dia nggak bisa jual, loh, uang penuh ya opo, ya wes ikutan nampung, membesar juga dia akhirnya, makanya terjadi ini. Gitu. Paham ya sampai sini ya TOF ya? Paham. Oke, intinya ingat-ingatan drop tadi, defect septal ventricle, right ventricle hypertrophy, overriding aorta sama pulmonal stenosis. Yuk, sekarang Novi cuy. Seorang anak laki-laki usia 18 bulan, BB 9,2 dibawa ke pola anak dengan keluhan pucat sejak 1 minggu lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ikterik dan Lian Safnar 3. Hasil lab menunjukkan HB 7,7, leukosit 8.900, trombosit 165.000, MCV 70, MCH 24, MCHC 18. Serum iron dan TIBC-nya normal, HBF 75%, HBA 15%, TESCOM negatif. Bila dilakukan pemeriksaan hapusan darah tepi, hasil yang diharapkan adalah Oke, apa yuk kira-kira yuk? Diagnosanya dulu wis.
Gak usah ngapalin ini, diagnosanya dulu aja dulu apa kira-kira. Satu-satunya anemia yang bahas HbF, Hba itu apa kira-kira? HbF, Hba. Yoi. IHA tah. Masa IHA kan dia ngomong no autoimunitas. Hb fetus, Hb, Hba, Hb fetus. Satu tok. Nih, tak tambah lagi Lien Schaffner 3. Pembesaran kan, pembesaran Lien kan. Mana berarti? Anemia hemolitik. Oke, anemia hemolitik tadi kan kami sebutkan ada IHA, ada satunya lagi apa yang bahas HbF, HbF, Hba. Bener hemolitik, ini hemolitik. Tapi bukan yang autoimun. Hemolitik yang satunya apa? Hemofilia tah. Gak mungkin hemofilia. Hemofilia lah sel darah putih dan pembaguan. Ini sel darah merah. No. Anemia hemolitik. Oh, mana gimana ya? Hampir mirip, namanya mirip yo. Temennya Talasemia tah. Talasemia ya. Sing bahas satu-satu. Apalan gini rek. Kalian nek ketemu soal internal, nek wis ngomongno HbF, Hba, wis pasti bahas talasemia. Ya, apalin ya. DN ngomong HbF, Hba wis gak usah ndelok MCV, SI, TIBC. Ngomong HbF, Hba pasti talasemia. Yakin aku. Nek DE gak bahas iki bukan talasemia berarti. Oke, aman yo. HbF, Hba pasti ngomong talasemia. Hoki lagi kalian nek ditanya bukan gambarannya, nek ditanya diagnosa wis langsung ketemu HbF, Hba cari jawaban talasemia. Wis iku khas ya. Oke, sekarang sama si FD ini ini kalian ditipu, bukan ditanya diagnosa, ditanya markernya. Ketemu apa gambarannya? Markernya si talasemia apa yuk? Di buku Dev target cell. Target cell. Oke, mantap ya target cell. Nek wis ketemu diagnosa aku yakin wis mesti hafal kalian ya. Gak bingung. Cuma ya itu tadi ya. Kalian cari ini pokoknya khas-khasnya ya HbF, Hba. Soalnya bener arahnya kalau bahas Lien Schaffner ini emang hemolitik, tapi hemolitik kan banyak. Ada autoimun hemolitik anemia atau IHA sama ngomongin talasemia. Bedainnya apa ya ini? Kalian lihat dulu. Lek IHA dia ngomong autoimunitas, marker-marker lain, tapi dia nggak ngomong HbF, Hba. Nek dia ngomong HbF, Hba, arahnya ke talasemia. Aman yuk. Good. Nah ini loh, ini nggak usah dihafalkan. Kenapa kok aku bilang nggak usah dihafalkan? Pokoknya deh soal ketemu Hba, HbF, wis langsung pasti talasemia. Adek gak? Ya. Tanya alfa, beta, minor, mayor, gak menang aja, gak tahu ditakokno ngono nang soal kampus. Ya. Gitu. Nah, cuma misalkan kalian jaga-jaga, gampang rek beda ini alfa beta itu. Kalian cukup lihat paling belakang sendiri HbF-nya ya. Catatan ya, jaga-jaga aja. Lek talasemia alfa itu HbF-nya pasti turun. Gak peduli wis Hba, Hba2 iki coretan. Kalian langsung lihat HbF-nya tok. Lek DE turun talasemia alfa. Tapi lek HbF-nya naik talasemia beta. Gitu. Aman yo? Aman, cowok. Oke. Nah, medikamentosanya pakainya ini deferoxamin. Deferoxamin ya atau DFO. Deferoxamin. Yuk, Mas Duen. Ibu membawa bayi laki-laki usia 3 bulan datang ke RS dengan keluhan kuning sejak 2 hari. Bayi agak demam. Kapan apa ini? Dan sudah malas menetes ASI. Bayi lahir cukup bulan namun kecil, masa kehamilan dengan BBL 2000 gram. Selama hamil ibu tidak pernah cek TORCH. Pada pemeriksaan ditemukan chorioretinitis, mikrosefali, gangguan pendengaran, hepatosplenomegali, dan bercak-bercak awan pada beberapa bagian tubuh. Tangan dan kaki. Menyebabkan infeksi pada bayi adalah
Chorioretinitis. Yoi, chorioretinitis. Gangguan pendengaran. Oh, berarti CMV. CMV mantap ya. Jadi inget-ingetan deh, TORCH itu sebenarnya kan singkatan. T-nya toxoplasma, ya kan ya. T-nya itu toxoplasma, ya kan ya. R-nya rubella, C-nya CMV, H-nya herpes simplex. Oke. Sudah dicatat? Atau wis hafal? Nek wis hafal gak usah dicatat ojo rek. Catat lagi. Oh ya, oke, gak apa-apa. Pokoknya nek misalkan kalian ngomong apa wis oh iki gak usah ya, gak masalah, jangan dipaksakan harus dicatat, tenang aja. Saya tidak sakit, geng, tenang aja. Kalem. Wis nanti tak kasih patokan-patokannya. Hanya herpes ya? Ya, hanya herpes. Udah? Oke. Campur nggih, tak sebutkan klinisnya ya sekarang ya. Kalau dia belum pernah toxoplasma, dari T dulu kan ya tadi ya? Ya. Jadi toxoplasma dulu kan. Kalau dia belum pernah toxoplasma, ada triasnya. Triasnya ketemu apa klinisnya? Hydrocephalus. Udah. Chorioretinitis. Udah. Sama kalsifikasi intrakranial. Sudah, gengs? Klasifikasi Intrakranial. Kalsifikasi intrakranial. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau rubella, R kan berikutnya habis itu terus R ya. Rubella juga punya trias. Yang pertama itu ngomongin katarak atau glukoma. Udah? Ya. Udah. Terus habis itu kelainan telinga. Kelainan pendengaran maksudnya, kelainan telinga itu kelainan pendengaran. Udah? ya. Terus sama patent ductus arteriosus atau PDA. Jantung ya, patent ductus arteriosus. Udah? Sama apa, Wi? Bateraiku. Wait, gengs, tak ngecas baterai, gengs. PDA, Mbak, patent ductus arteriosus. Yoi, PDA, patent ductus arteriosus. Udah? Udah. Ya, oke. Sekarang tak lanjut ke CMV atau cytomegalovirus ya. Punya trias juga sama. Si CMV ini triasnya adalah mikrosefali. Sudah, gengs? Oke. SNHL. SNHL. Tahu SNHL? Hearing loss pokoknya Ya, sensory neural hearing loss ya. ya. Oke. Terus baru chorioretinitis. Nah, ini yang ada di sini di soal ya. Tadi dijawab Mas Jun CMV, bener ya? Ada chorioretinitis mikrosefali ya. Punyanya si CMV. Gitu. Terus ada gangguan pendengaran ya. Khas wis triase wis ketemu, maka punyanya CMV ini. Nah, terus yang terakhir herpes simplex ya kan ya. Karena dia herpes paling khas, nggak usah kalian, boleh sih catat dulu aja ya. Yang jelas yang paling khas dari yang lain dia ngomongin vesikel ya. Makanya nggak usah dihafal nih herpes, nggak usah ngapal triase, ketemu vesikel punyanya herpes. Wis besok dibantah udah ya. Tapi kalau lengkapnya habis dia ketemu vesikel, dia ada ngomong keratokonjungtivitis.
Sudah? Dah. Oke, sama satu nih tak inget-inget sih. Kira konjungtivitis, herpes. Oh ini apa? Hepar. Transaminase, peningkatan enzim transaminase. Sorry, rotok suwe gak buka teori, guys. Rotok lali-lali. Peningkatan enzim transaminase. Karena dia H kan ya. Karena dia H, herpes kan H, maka yang terpengaruh juga enzimnya hepar. Apa enzimnya hepar? Ya si transaminase itu, ya. Gitu. Cara beda ini gampang, Rek. Yang paling sering ya kan, yang paling sering itu antara CMV sama toksoplasma. Sama-sama ada chorioretinitisnya ya. Tapi yang membedakan, yang toksoplasma tadi kan hidrosefalus. Besar kan berarti kan. Kalau yang CMV dia mikrosefalus. Gitu. Ya. Aku dulu ngapalinnya CMV kan ada M-nya tuh. Oh, berarti mikrosefalus. Tuh. Berarti kalau yang toksoplasma kebalikannya berarti yang hidro. Ya, aman ya ini ya. Aman. Oke, kita lanjut ya. Mantap, Mas Jun sapel langsung CMV gigi. Karena ini Mas Juni siap lahir batin. Apa tahu ketemu soal ini Mas Jun? Sering ini. Ya benar, memang sering ya. Dan yang paling sering keluar ya nek CMV sama toksoplasma ya Mas. Toksoplasma. Yes. Herpes nggak pernah herpes. Karena mirip tadi. Herpes nggak pernah. Oke, sekarang Mbak Ems ajar. Anak berumur 8 tahun dibawa ibunya ke dokter karena BAB berdarah sejak 4 hari yang lalu. Berdarah sejak 4 kali hari ini. Anak berkata nyeri Sudah perut. mulai hilang konsentrasi. Oke. Anak berkata nyeri perut bila hendak BAB, namun setelah BAB membaik. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Ibu khawatir karena nafsu makan anak menurun dan anak sering bermain di lumpur. Pada pemeriksaan tinja ditemukan mikroorganisme berbentuk tempayan, komplikasi yang dapat terjadi apabila keluhan tidak tertangani. Yuk, yang mana yuk? Komplikasi. Kira-kira berbentuk tempayan. Mana berbentuk tempayan nih? Kayak di blog ya. Oh iso. Ini sering keluar kok. Mas Jun ini mesti hafal. Kurang ajar Mas Jun ini. Yang Mesti hafal. mungkin Ya betul, prolaps rekti ya. Pokoknya ketemu soal gini kamu langsung curiga dua. Prolaps rekti sama Loeffler syndrome. Loeffler syndrome ciri khasnya di soal dia membahas batuk-batuk ya. Batuk-batuk. Tapi nek dhek ngomongno per mencret-mencretan arahnya kemana? Ke prolaps rekti. Wis khas itu ya. Ingat-ingatan yo. Kalian nggak apa-apa nggak tahu diagnosa ini kan hematoda ya toh. Hematoda itu kemungkinannya dua. Lek dia bahas prolaps rekti, yang bahas Loeffler syndrome ya. Prolaps rekti ya kayak gini ngomong apa? Permencret-mencretan. BAB berarti cari efek samping yang urusannya sama keluarnya si feses. Apa? Ya prolaps rekti. Tapi lek perbatuk-batukan arahnya ke Loeffler syndrome ya. Loeffler syndrome nanti diepar urusannya. Batuk langsung jawab loh. Oke. Suara apa tuh? enggak, di tetangga ada manten, maaf ya. Oh, ya. Saman yo. Tak lanjut yo. Nah, ini Loeffler syndrome. Good. Yuk, sekarang nopi coy. Seorang anak usia 5 tahun datang ke RS dengan keluhan lenting di wajah dan tubuh. Sejak 2 hari yang lalu pasien mengeluh batuk dan pilek dan nyeri kepala. Kapan waktu pemberian imunisasi yang tepat untuk mencegah keluhan tersebut? 2 hari yang lalu pasien mengeluhkan batuk pilek. Di PR Novia ini. Butuh vaksin apa sih ini?
Lenting wajah varicella tah. Oke, butuh vaksinnya kan butuh varicella. Varicella kapan? 1 kali setelah usia 12 bulan. Yo mantap, akhirnya dia hafal. Mantap Nov, terbaik. Good. Wis. 1 PR aman. Mantap. Lolos ya. Kok moro-moro normal vision yo opo rek? Karena soalnya normal vision. Wah, ngerpek. Iya, gue iki moro-moro lho, mari iki langsung normal vision. Opo iki? Jelas. Jawaban aku mari ngene berarti. Wik, apa njaluk terangno iku Wik, apa jenenge sing malfeasance. Terus Oh, sing beneficent. Ya, nanti tak ulang lagi ya. Apa sekarang tah? Mau dicatat sekarang tah? sembarang sak marine iki ae, marine arek-arek Oh, gitu. menyanyi. Oke, siap. Gak masalah, bebas aku. Nanti apa nyepat catatan yo, nanti tak ulangi lagi ya. Oke, berarti lanjut dulu ya ini ya. Yuk, Mas Jun, hajar Mas Jun. Warga menemukan mayat bayi di dalam sebuah kardus pinggir kali. Mayat bayi dibawa oleh penyidik ke instalasi forensik dan dilakukan tes apung paru dengan hasil positif. Maksud dari hasil tersebut adalah bayi sudah pernah bernapas. Yo, benar, bayi sudah pernah bernafas. Efek sampingnya apa? Si lobus-lobus parunya dia terisi udara. Otomatis kalau diapungkan dia udah isi udara, tes apungnya jadi positif. Good. Mantap, logiknya main ya. Mantap. Yuk. Sekarang Mbak Ens lagi. Novi. Mulai. Seorang karyawan ditemukan meninggal dalam lift akibat terjebak di dalam lift saat listrik mati. Selama 3 jam. Pada otopsi didapatkan warna lebam mayat merah gelap. Warna merah gelap menunjukkan korban keracunan merah gelap. Apa ya? Ayo, merah gelap. CO2 ya, good, mantap. Kalau CO? Apa ya? CO? Kalau CO2 merah gelap, kalau CO? Merah terang. Merah terang ya, kasusnya gak CO2 ya, CO ya. Nek CN. C apa? CN. Cyanida tah. Cyanida, CN. Mulutnya bau almond. Berbusa itu. Warna, aku mau tanya warna kok. Oh. Cherry red toh. Karena dia CN itu satu kalau tabelnya itu dia menyerupai CO apa namanya? CO monoksida, karbon monoksida, CO tok, maka dia warnanya juga sama, merah terang ya. Jadi CO, CN itu sama, merah terang. Itu ya. Jadi hati-hati. Makanya kalau ngomong cyanida, kalian kan biasanya ngapalnya ada apa busa. Karena apa? Kalau paduan warna sama ya. Si cyanida sama CO ini karbon monoksida ini sama. Oh, mulutnya berbusa ya, cyanida ya. Aku malah gak iya. ilingku napas bau almond menurut. Ya boleh. Pokoknya kalau dari warna sama, CO sama cyanida yang bedakan. Good. Ya. Nah, ini tapi cuy. Seorang laki-laki usia 12 tahun dibawa ke UGD rumah sakit karena terkena peluru nyasar. Dari pemeriksaan fisik didapatkan jelaga dan tato pada lengan kanan atas korban. Klasifikasi luka tembaknya jelaga sama tato ya, yang dekat berarti. Jelaga sama tato. 1, 2. Iya benar, dekat ya. Dekat kan? 1, 2 ya betul dekat. Ya coba kita buktikan bareng-bareng aja. Aku rotok forensik kadang lali soalnya. Sailingku dekat ya. Ini ku tato aku dekat. Ya benar dekat. Ya kalau udah ada jelaga kan dekat ya. Kalau yang ketambahan mesiu sangat dekat ya. Nih. Oh ini benar. Jadi kalau dari mulai yang dekat dulu ya. Kalau ngomongin kontak ya kan ya. Kontak dia ngomong ini ada bentukan moncong atau muzzle effect atau stellata.
Stellata ini biasanya luka tempel, tapi kalau di tengkorak, di tulang-tulangan, baru muncul stellata. Tapi kalau di mukosa, jaringan lunak, misalkan di paha, di perut, munculnya moncong. Ya, itu bedanya ya. Kapan muncul moncong, kapan muncul stellata? Moncong itu di daerah lunak, pokoknya perut, kayak gitu-gitu. Paha itu moncong. Tapi di tengkorak, di kepala itu stellata. Stellata itu kan bentukan bintang. Ya, itu kontak yang kalau luka tembak kontak itu munculnya gitu. Oke. Terus kita ngomong sangat dekat, patokannya pakai kurang dari 15 cm. Ya kan ya. Karena dia sangat dekat, berarti dia ketemu apa? Ketemu luka bakar ya. Karena dia sangat dekat. Enggak ada moncong, enggak ketemu ya kan, enggak ketemu. Tanda lain boleh ada maksudnya apa? Maksudnya ya enggak usah dihafal no. Intinya yang harus kalian hafalkan adalah sangat dekat dia wajib ada luka bakar, moncongnya negatif. Gitu. Aman ya ini ya. Lanjut ke dekat. Dekat patokannya pakai 30 cm, ya kan ya. Dia ngomongin ada jelaga, tato, yang soal tadi. Dia ngomongin dekat, ya. Moncong nggak ketemu, luka bakar nggak ada. Nggak ada luka bakar. Baru kalau jauh, dia cuma ketemu lubang saja. Ya, kalau jauh, hanya efek anak peluru, ketemu lubang tok. Gitu. Aman ya guys ya? Lanjut ya. Aman. Oke, Mbak Ems. Aku ya. Ayo saya masuk. Sorry. Mapet. Ini terjadi bencana alam di Kabupaten JJ. Tim identifikasi tiba mengamankan lokasi, membuat dokumentasi lokasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data postmortem dan antemortem. Data ini dipisahkan menjadi primer dan sekunder. Yang termasuk data primer. Oke, sekarang tak ingatkan ya, hati-hati. Kata pertama hati-hati. Karena aku yakin kalian anak ingenio, maksudnya ikut ingenio. Aku dulu soalnya pernah keliru di sini. Jawaban sidik jari nih pasti. Yang mana sama mana? Sidik jari. Sama dokumen medis enggak? Gigi. Iya, bener. Bangsat iki bedane nek wong hafalan soal. Aku dulu keliru Mas. Aku dulu awal-awal jawab iku gak sinau soal itu. Aku dulu pakai teori rek. Kalau di ingenio kalian kan diajari bukan sidik jari sama susunan gigi. DNA atau yang utama. Ya kan? Yang utama kan DNA sama baru yang kedua antara sidik jari atau susunan gigi ya toh sama mentor forensik kan ya. Nah, aku dulu jawab gitu rek. Kendalanya adalah itu bener kalau menurut DVI internasional, forensik internasional. Nah, masalahnya kita pakai di Indonesia, gak ada kita cek DNA-nya, rek. Pakainya cuma bisa apa? Ya sidik jari sama susunan gigi. Gitu ceritanya. Jadi kalau di Indonesia, karena UKMPPD kita pakai sistem forensik yang ada di Indonesia, ya pakainya ya sidik jari sama susunan gigi. Itu di semuanya awal pasti pakainya sidik jari sama susunan gigi, mau padi mau optima, cuma ingenio pakainya yang internasional. Aku dulu dan bangsatnya aku keliru waktu KMP. Laworo hati rasanya. Sudah diubah? Sudah diubah. Hoki sekali kalian. Aku banyak yang protes sepertinya setelah saya. Saya rubah aku itu. Bangsat sekali ya, bagus enak, makanya aku bilang enaknya belajar soal itu gitu rek. Dan hokinya kalian kan untungnya sudah dirubah ya. Aku dulu itu masih ada deh ingenio aku sampai sekarang itu tulisannya ya itu masih DNA yang utama. Nah, waktu aku jawabnya ya DNA juga tak ikutin. Ternyata ya dia bener kalau patokannya internasional. Kita ujiannya di Indonesia ya. Patoknya konsensusi forensik Indonesia toh. Indonesia. Itu kelihatannya sudah mulai banyak yang protes itu. Batch-nya kalian bukunya dirubah ya. Nah ini di Indonesia DNA itu paling belakang karena harus kirim sampel dulu ke luar negeri. Gitu. Oke, good. Mantap Mas Jun. Yakin ini pembelajar soal Anda rupanya. Sorry. Yuk, sekarang Mbak Ems.
Tuan N ditemukan tidak bernyawa di kamar kosannya. Dari pemeriksaan fisik ditemukan bentukan lecet seperti bulan sabit di sekitar mulut, hidung, dan pipi. Pola luka pada kasus ini adalah bulan sabit. Pembekakan. Oke, pembekapan ya. Hati-hati rek yo. Sekarang gini, tak kasih tahu trikinya di sini. Penutupan jalur nafas itu ada dua, rek. Ada pembekapan sama penyumbatan ya. Pembekapan sama penyumbatan. Nah, ada biasanya istilah gagging atau choking ya. Gagging itu masuknya di penyumbatan. Gagging Ya. tuh Gagging itu disumbat. sumbat ya. Jadi di misalkan kain dimasukno di mulut itu jatuhnya gagging, di penyumbatan. Gitu, bukan di pembekapan. Lek pembekapan ciri khasnya dia sudah nggak disumpel di dalam tok tapi ditahan sama tangan. Makanya dia ngomongno ini, bulan sabit di sekitar mulut, di pipi biasanya ya. Ada bulan sabit. Kok bisa muncul bulan sabit? Itu bekas kukunya si pelaku di pipi. Bisa bayangin ya? Lek disumpel itu kan atau penyumbatan gagging tadi itu kan dimasukno kain dipenuhi mulutnya sampai dia nggak bisa keluar, maksudnya kainnya nggak bisa dikeluarkan, tangannya diikat, mulutnya disumpel sama kain, bisa bayangin ya, terus sampai di kerongkongannya penuh. Nah itu dia nggak bisa nafas, nggak bisa diutano kayak nafas. Itu yang tandanya apa, Wik? Gagging atau apa namanya tadi, penyumpalan pembekapan. Penyumbatan atau gagging ya. Tuh. Tandanya apa? Tandanya mirip kayak pembekapan tapi nggak ada ini bulan sabit di sekitar mulut. Ya. Jadi dia cuma ada luka bekas ikatan di tangan sama asfiksia, tanda-tanda asfiksia biru kayak gitu-gitu. Tapi dia nggak ada ini bulan sabit di sekitar mulut, nggak ada. Nah, itu masuknya di apa? Masuknya di gagging, masuknya atau penyumbatan itu. Nah, sudah ada bulan sabit, ini baru pembekapan, dibekap ya. Aman ya ini ya? Aman. Good. Aku punya soal prediksi ya FDI. Oh iya, mantap itu. Dibagi koncoku. Nang grup ya, kok tak kirim nang grup ya? Yo, kirim no. Mantap itu. Teko pram. Ya, silakan nanti nek ada sing bingung kalian tanya no, guys. Opo sing bingung lu bebas. Of course. Rek, minggu terakhir kira. Iya, minggu terakhir ya. Iya. Iki aku ada kiriman soal lagi, geng. Iki kan sudah habis iki terakhir. Besok ini apa nek saranku ojo dirapel rek. Kalian nek dirapel gak fokus lho. Selasa Rabu mana kalian? Aman. Ya, Selasa Rabu minggu terakhir ya. Gimana ya kita maksimalkan. Oke, sekarang ini sopo iki? Mari aku ya. Iya, mari Mbak Ems Novicuy Dia aja. 19 tahun meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Diketahui 7 hari yang lalu ia ditemukan tenggelam di kali dekat rumahnya. Akibat terpeleset saat hujan deras, saat itu nyawanya berhasil tertolong dan mendapat perawatan di rumah sakit. Beberapa hari terakhir kondisinya mulai menurun. Penyebab kematian, anjir yang wet drowning. Yakin wet drowning? Nih, saat itu nyawanya berhasil tertolong. Nah, beberapa hari terakhir ini kondisinya mulai menurun. Payu kira-kira. Udah pernah masih hidup gitu kayaknya. Bener. Nyawa kedua. Secondary drowning. Secondary drowning jatuhnya ya. Secondary drowning gitu. Oke. Ngomong wet drowning, intinya dia itu tenggelam tapi cairan masuk ke dalam saluran pernafasan. Dry drowning itu spasme laring, ya airnya nggak masuk ke pernapasan. Bedanya cuma itu, dry drowning sama wet drowning itu dia ngomongno airnya masuk ke dalam saluran nafas apa enggak.
itu dry sama wet. Nek dry dia nggak masuk, kalau wet dia masuk. Like immersion drowning. Bekas minum alkohol. Yoi, bekas minum alkohol ya. Coklat, minum coklat. Oke, mantap. Oke, sekarang kita bahas tadi ya, yang pertanyaan Inovia. Mau ikut slide apa langsung tak terangkan aja? Menurut maksudnya gampang-gampanganku. Langsung. Terangin Langsung aja. ya. Heeh. Oke, catatan ya, Rek ya. Jadi Ya. gini. Asas kedokteran, etik kedokteran itu kan ada 4 utamanya. Ya kan ya, beneficent, catatan ya, beneficent, non maleficent. Wik, duduk. Sing maksudku bukan yang itu, Ya, sing iki Wis, loh. wis, wis. Sing aduh kulali sih. Sing kayak Oh. dokter menguntungkan diri sendiri, terus yang apa namanya? Etik tak? Etik. Iya, yang etik, yang DE iki ono sing misconduct, ono sing Oh, liane itu. jenenge. Iya, yang duduk Kita misi cari apa sing sih jenenge? enak yo. Yo, buwe kok aku. Praktek. Wait. Misfeasance, terus unforeseeable blast. Unforeseeable itu Risk. beda lagi loh, no. Kayak misconduct, unforeseeable itu beda nih. Nah, iya sing tak maksud sing kuwi. Oh ya, oke. Wait. Mana ya? Punya dulu ya. Wait yo. PJB bukan. Apa? Wait. Telegram kah? Manis? Ini. Wait. Oke, forensik. Materi Firmentorku dulu, gengs. Telegram kah manis? Kirimkan ke ini ya, slide-nya ya, biar nanti kalian juga bisa namanya. Send to sekarang tak terangin habis ini. WhatsApp grup kirim. Wait, main nyampe 5 menit. Oh ya santai Mas, tenang kalem. Telegram. Hackek forensik materi. Yuk. Kirim. Sudah masuk Kak Manis? Di rumah ini masuk ya? Ada ya, masuk ya? Ada masuk. Oke, sekarang duduk Kang Edis. Nah, ini. Tak hentikan presentasi dulu ini, presentasi baru. Ini hackek forensik. Oke. Ini ya, yang ini Tanov. Nov? Masuk nggak? Ya, ini sama yang satu lagi, Wik, yang malpraktek medis itu loh. Malpraktek medis. Sing negligence, malvision, misvision, non-vision. Oh, ini tah. Malvision, misvision, non-vision ini tah. Yes. Oh, oke. Tak mulai dari sini dulu ya. Oke. Kita bahas malpraktek medis. Ini di luar textbooknya Ingenio ya. Tak ulangi lagi, ini di luar textbooknya Ingenio. Soalnya aku aplikatif ke soalnya ya. Mulai dari omission dulu. Omission itu gampangan pelanggaran. Makanya dia ngomongnya berat atau ringan. Berat atau ringan. Oke, catat dulu ya. Apa namanya, tanamkan dulu ya. Omission itu pelanggaran, ya kan. Pelanggarannya berat atau ringan, kita lihat dulu berdasarkan apa.
Misalkan di sini ada namanya professional misconduct. Professional misconduct itu dia sebut di sini di slide ngomong sengaja terencana. Kenapa kok dibilang sengaja terencana? Karena dia kesengajaan yang harusnya dia profesional. Misalnya gini, kamu nggak bisa ngerawat pasien misalkan, kamu nggak bisa ngerawat pasien di IGD, ya kan? Kamu nggak bisa ngerawat pasien, tapi kamu alasan gini, oh ini apa namanya alatnya tidak memadai. Padahal kamu punya USG misalkan, kamu punya USG di rumah sakitmu. Ini di sini alatnya tidak memadai karena kamu nggak mau nerima si pasien. Itu disebut profesional misconduct, sengaja terencana, ya kan ya. Paham ya maksudnya ya? Ya, paham. Jadi dia sengaja melakukan misconduct, melakukan pelanggaran omission ini, tapi secara profesional mengatasnamakan tadi apa namanya di kamu sebut itu tidak ada apa namanya fasilitasnya tidak ada, tapi padahal ada. Itu namanya professional misconduct. Oke, sampai sini paham ya ini ya? Paham. Oke, sekarang ngomongin negligence, tidak terencana. Gak sengojo kan, sebenarnya dia nggak sengojo. Ada yang malvision, misvision, non-vision. Ya kan ya. Malvision itu gampangannya malpraktek, Rek. Nggak sengaja tapi jatuhnya di malpraktek. Berarti dia kan masuk yang mana? Berat atau ringan? Berat. Berat. Oke, contoh. Kamu melaksanakan tindakan ini, apa namanya? Tindakan pembedahan. Ya, tindakan pembedahan. Kamu nggak hitung berapa alat instrumen yang kamu pakai. Nah, ternyata setelah dijahit, ya kan ya, ada di dalam ternyata. Apa namanya? Ada di dalam situ. Instrumennya di dalam perutnya. Ketinggalan. Nah, ketinggalan. Nah, itu masuk di malvision. Oh, jadi kayak tindakan nggak sengaja tapi jatuhnya ke malpraktek gitu ya? Betul. Semua 1, 2, 3 ini sebenarnya konsepnya intinya nggak sengojo intinya. Tapi masuk kan neglect itu kan apa namanya ceroboh. Neglect itu kan ceroboh. Kata dasarnya neglect itu kan neglecting, malah menelantarkan, mencerobohkan kan gitu kan. 1, 2, 3 ini jatuhnya ke negligence. Cuma atas asas berat atau ringan dibagi menjadi 3, si malvision, misvision sama non-vision. Konsepnya nek malvision tadi gak sengojo, gak ngitung. Kan sapa sing gelem gak ngitungan ya, tapi kelalen. Malvision. Karena kamu melaksanakan tindakannya toh, tindakan operasi kan kamu laksanakan. Oke, dari sini pegang dulu ya, melaksanakan ya, konsepnya melaksanakan ya malvision ini ya. Oke. Sekarang yang misvision itu kamu apa namanya? Salah. Nek tadi kan melaksanakan sesuai protokol, tapi kamu kelalen, ya lalai. Misvision itu kamu melaksanakan tapi salah. Contohnya apa? Salah injek. Miss kan kekeliruan, ya toh? Kamu mau injek misalkan Safety ke Bapak Zulkarnain misalkan. Ternyata di sebelah juga ada Bapak Zulkarnain Abu Bakar tapi mburine ana Abu Bakari. Sing kudune nang Zulkarnain tok keliru, mbok suntikno nang Zulkarnain Abu Bakar. Nah, itu jatuhnya di misvision. Itu. Lah berat atau ringan bergantung meninggal atau tidak. Nanti arahnya ke sini nanti jatuhnya. Berat atau tidaknya ke sini ya. Yang penting ini dulu di misvision-nya tindakannya di misvision. Aman ya sini ya? Aman. Oke. Setelah itu ke arah non-fashion. Non-fashion itu kamu tidak melaksanakan. Maksudnya apa? Contoh nih. Kamu dapat advice dari dokter. Iki segera kamu laksanakan VTP bayinya. Gak mau laksanakan. VTP tadi gak mau laksanakan. Kan efeknya nanti 2. Bisa berat, bisa ringan ya. Nek meninggal yo masuk di omission yang berat. Ringan, berarti dia si bayi selamat. Tapi kamu tidak melaksanakan, berarti kamu masuk di golongan yang non-fashion. Non tidak, berarti pelanggaran yang karena terjadi karena kamu nggak melaksanakan. Oke? Aman?
Enggak sowap iki berarti non fashion. Nah, yo gak jawab gampangane. Oh iya 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 iya. Mudeng ya sini ya. Mudeng. Ya. Baru lack of skill, gampang dewe. Lack of skill itu gampang nih koas. Kamu jadi koas nih, tapi kamu nggarap apendisitis, itu namanya lack of skill. Jadi di luar kompetensimu. Misalkan dokter umum yo, kamu dokter umum, tapi kamu melaksanakan yang notabene harusnya dokter urologi, itu namanya lack of skill. Biasa nih, soal UKM PPD itu pakainya sebagai mahasiswa koas, Anda diminta melaksanakan menjaga praktek mandiri. Itu biasanya arahnya ke situ, soal-soal UKM PPD. Gampangan ini, itu masuknya di lack of skill. Oke. Aman ya, ya ini yo, clear yo. Baru sing commission. Commission ini melaksanakan, bukan kelalaian. Ini kelalaian tadi kan kelalaian ya kan ya. Dia melaksanakan, terus habis itu tindakannya itu gagal. Tindakannya gagal. Yang commission ya? Commission. Contohnya kamu nerapi misalkan. Kamu nerapi. Sengaja kamu melaksanakan terapi sesuai keilmuanmu, ya kan ya, sesuai keilmuanmu. Tapi ternyata pasien meninggal. Lah itu masuk commission. Committing. Committing itu kan melaksanakan tuh, commit. Gitu. Melakukan tindakan tapi pasien meninggal ya. Clear ya? Bisa ya bedain commission sama professional misconduct ya? Professional misconduct kan dia sengaja terencana, itu maksudnya nolak pasien dengan asas USG-nya nggak ada misalkan. Tapi nek commission, kamu menerima pasien, mbok terapi dewe, tapi mati. Gampangannya gitu. Nek koyo sing biasanya yang dokter-dokter dikasih kayak apa tuh namanya? Yang dari metrap itu loh, duit dari metrap apa itu tuh masuk misconduct berarti ya? Masuk di profesional. Apa namanya? Misalkan kayak kamu tuh kerjasama sama pabrik dapat komisi. Pokoknya kamu menerima komisi itu mbok resepin diresepin neurosan B misalnya karena kamu dapat komisi dari neurosan B. Iya, masuknya professional misconduct, sengaja terencana masuknya. Betul. Dapat ya poinnya ya. Soal kayak ada loh, ganti dokter jaga kayak macul dulu loh. Nah, itu maksudnya lack of skill, Mas. Lack of skill. Lack of skill itu maksudnya. Bukan di professional misconduct. Kayak awak dhewe ganteni jaga, Jun. Asline ku kan PPD ku nyindir kene biyen ngono lho no. Kayak kene kan aku dhewe ya kan ngono ya kan ngablur rek lapo yo ngene iki. Alas bodoh amat. Iya, lah asline ku nyindir dhek iku kayak PPD. Makane sing gelek metu ku lack of skill kayak ngono-ngono iku. Gampangannya seperti itu. Oke. Lanjut yo. Ini yo, sekarang yo. Oke. Itu tadi kan golongan tindakannya. Sekarang golongan impact-nya ya, akibatnya. Nah, negatif outcome. Outcome kan berarti hasil, ya toh? Hasilnya. Oke, sekarang ada medical error sama medical accident. Nek medical error itu dibagi jadi dua, ya kan ya. Gini dulu, dari medical error sama medical accident dulu. Bedanya nek medical error itu kesalahan teknis, tapi nek medical accident kecelakaan medis. Beda ya. Kesalahan teknis sama kecelakaan medis kan berbeda. Dari situ paham dulu ya. Kesalahan. Sekarang kita dive down ya, dibedah satu-satu. Nek kesalahan teknis atau medical error itu dibagi jadi dua. Nirmis sama preventable adverse event. Ya kan, kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu kalau nirmis itu hampir kejadian. Hampir loh ya, ingat omonganku ya, hampir kejadian.
Nek preventable adverse event itu kesalahan teknis yang terlanjur terjadi. Oke. Kesalahan teknis tapi terlanjur terjadi. Preventable adverse event. Dari sini paham ya? Sekarang tak lanjutkan ya aplikatifnya ya. Ya. Oke, siap ya. Sekarang cernaan. Pasti kalian walah soal kita lah nanti. Soalnya kalian wis belajar soal. Nirmis itu contohnya gini, Rek. Nirmis ya. Berarti kan hampir terjadi. Ya tadi kan KP kedaden, cek hampir belum terjadi. Perawat A ingin menyuntikkan kepada antibiotik kepada bed 1, ya kan. Padahal si pasien bed 1 punya alergi terhadap antibiotik tersebut. Ketika akan menyuntikkan antibiotik, perawat A dicegah oleh perawat B. Karena perawat B tahu bahwa si pasien 1 memiliki alergi antibiotik. Maka perawat A tidak jadi menyuntikkannya. Sempat toh ketemu soal kayak gitu toh? Iya. Nah, itu jawabannya nirmis. Hampir akhirnya ketika suntik dicegah, diselamatkan. Nirmis. Kalau yang preventable adverse event tadi gimana definisinya, Rek? Gimana, Nop? Preventable event tuh yang kesalahan teknis tapi terlanjur terjadi. Terlanjur kan kata kuncinya kan ya. Karena dia terlanjur, ya wis apa maneh tinggal efek sampingnya 2. Ada yang acceptable risk, ada yang sentinel. Sesuai kata-kata, kalau acceptable dia bisa diterima. Kesalahannya bisa diterima. Dia ngomong bisa dicegah tapi dilanggar. Tapi dia acceptable, bisa diterima. Kalau sentinel mengakibatkan cedera berat atau meninggal. Tak kasih contoh. Acceptable risk itu gini. Tadi si perawat A misalkan, gini. Si dokter A, kamu menjadi dokter jaga nih misalkan. Menjadi dokter jaga, pasien datang dengan keluhan nyeri perut. Kamu salah suntik, harusnya obat nyeri perut, kamu kasih antibiotik. Nah, bingung kan? Untungnya, nah di soal kata kuncinya kalau acceptable risk itu ada kata untungnya. Itu kata ajaib, magic words. Nah, kata untungnya itu berarti arahnya ke acceptable risk ya. Untungnya si pasien justru sembuh setelah disuntikkan antibiotik. Itu masuknya di acceptable risk. Acceptable risk. Jadi enggak dikasih obat yang sesuai, tapi pasien malah sembuh. Berarti itu masuk di acceptable risk. Kalau sentinel itu gampang, pokoknya menyebabkan kematian sentinel. Kecacatan permanen sentinel. Contohnya apa kecacatan permanen? Harusnya ngoperasi mata kanan, pengangkatan ya, mengangkat mata kanan keliru ngangkat mata kiri. Permanen toh, jatuhnya di sentinel. Harusnya amputasi kaki kanan keliru kaki kiri. Itu di sentinel. Enggak mati tapi cacat seumur hidup ya. Menjadi difabel. Itu sentinel lah. Aman yo. Nah, ikut kita sekarang ngomongin tadi kan sudah nih kesalahan teknis aman ya. Sekarang ke arah medical accident, kecelakaan medis. Nah, kecelakaan medis itu di bawahnya ada unpreventable adverse event, ya. Tak tercegah, gak bisa dicegah. Contohnya apa? Dibagi jadi 2 nanti, Rek. Gini, unpreventable adverse event itu kata kuncinya tadi apa? Nggak bisa dicegah toh. Kita nggak tahu apa namanya yang akan terjadi. Maka dibagi jadi 2. Unforeseeable risk sama inherent risk. Unforeseeable itu resiko tak terduga. Kalau inherent risk, resiko sudah diketahui sebelumnya. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Kamu sudah anamnesa pasien. Tak kasih contoh yang unforeseeable risk dulu. Kamu sudah anamnesa pasien. Bu, punya riwayat hipertensi, enggak punya riwayat DM, enggak punya, dia bilang gitu kan ya. Nah, padahal si pasien mau menjalankan OK.
Kamu laksanakan, habis itu ya wes kamu kamu sampaikan kan ke anestesinya bahwa ini nggak punya hipertensi, nggak punya DM, riwayat kencing manis. Ternyata setelah dilakukan anestesi, vagal refleks dia. Ternyata tensinya 190. Kan nggak boleh tuh di anestesi kan menyebabkan vagal refleks. Nah, ya wes, kamu kan sesuai sama anamnesamu. Ya nggak salah kamu. Itu maksudnya di unforeseeable risk. Atau gini, tak kasih contoh lain yang sering muncul juga. Si pasien harus disuntikkan antibiotik. Terus habis itu kamu anamnesa pasiennya. Bu, punya alergi obat enggak? Enggak punya, Dok. Ya sudah, kamu suntikkan amoksisilin, injeksi amoksisilin misalkan. Terus si pasien tiba-tiba kejang, shock anafilaktik. Ternyata dia punya alergi obat. Tapi ngakunya ke kamu, dia nggak punya. Lah kan kamu kan nggak bisa memperkirakan kalau bakal terjadi itu tadi. Shock anafilaktik tadi. Wong dia jawabnya nggak punya alergi. Itu maksudnya di unforeseeable risk. Gitu. Kamu sudah sesuai protap, setelah kamu jalankan ternyata terjadi hal yang tak terduga-duga. Unforeseeable risk. Kalau inherent risk, nah ini gampang rek. Yes mirip kayak tadi, cuma kamu sudah tahu resikonya. Kamu anamnesa pasien. Bu, punya riwayat nggak alergi obat enggak? Punya, dokter. Si pasien jawab, punya, dokter. Apa alergi apa, Bu? Alergi amoksisilin. Udah tahu gitu, kamu tetap nyuntikkan amoksisilin. Entah ngantuk, entah nggak teliti. Intinya kamu sudah anamnesa, sudah dijawab, tapi kamu tetap memaksakan, buat suntik no. Terjadi nih vagal refleks. Terjadi nih shock anafilaktik. Kejang dia, wes berkeringat, midriasis maksimal, wis terjadi shock ini tadi. Tensinya drop. Lah, ini tadi masuknya di inherent risk. Resiko sudah diketahui sebelumnya, tapi tetap mau laksana no. Medical accident yang inherent risk. Begitu. Aman ya ini yo. Ngelek ada yang bingung tanya, Rek, nggak apa-apa. Nah, ini tadi aku kurang paham deh penjelasan yang ini, gitu. Nggak apa-apa. Clear ya? Clear, sawah. Wis. Jadi gak usah nyatet sing koyo ngene dawa ngene. Intinya ya ini tadi. Ya. Gitu. Good. Yang nirmis tadi hampir kejadian toh. Betul, nirmis itu hampir kejadian. Jadi masih belum kejadian. Ada kata belum. untungnya dicegah. Ya. Gitu. Jadi intinya nek nirmis itu belum sampai kamu laksanakan. Begitu. Iki Mbak M aman arek? Mbak M? Aman-aman. Oh iya. Kok medeni rek sawangan kan suarane sendiri. Pene melok kondangan nang tanggane mangut iku. Iya. Sunah Rasul. Oh iya. Sunah Rasul. Wis, Mbak M enggak ada yang nanya kah? Enggak, mau nanya yang ini IKM. 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 Besok ya? Ya. Iya, bab apa sih IKM? Yang apa tuh yang Pasti statistik. yang pertama apa gitu-gitu tuh. Iya, yang statistik kan. Yang kapan pakai snowball sampling gitu-gitu tuh tah. Bukan. Kudu maksudnya statistik sing iku lho. Uji statistik iku lho. Oh, numerik. Oh, Nah, ordinal iku. numerik. Besok tak terangin pakai tabel aja ya, ben kalian enak yo. Nanti ono gambarane, oke? Oke. Nanti sama tak kasih tahu kalian mana yang pengen keluar. Yang itu loh, yang ada yang median gitu-gitu tuh. Hah? Median? Kalau median, Mbak. Kok Ordinal. Pokoknya yang ada numerik. Median. Bukan yang bagan-bagan itu. Yang mana, Mbak? Bukan. Berarti yang mana berarti? Aduh, mana ya? Kita lihat catatan aku. Ya. Median. Median aku yo, geru. Aduh. Kayak otrasio. Yang posyandu yang Wah, posyandu. Madia Purnama gitu-gitu tuh.
Oh, yo besok anu aja, fotoin di grup aja, Mbak. Besok kita bahas bareng, kita dive down bareng, oke? Oke. Oke, ya wis nek gitu, gengs. Terima kasih kerja keras sih. Jangan lupa istirahat yo. Besok kita bahas soal baru, terus selesainya kita bahas kayak gini, oke? Oke, siap. Yoi, Mantap, yuk. Wi. Yoi, Makasih, Terima assalamualaikum. kasih. Ya, sami-sami Mas Jun. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.